Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa yang paling pelit? Tahukah kalian siapa yang paling pelit? Di saat itu juga Nabi menjawab, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengarkan namaku Muhammad, lalu dia kemudian tidak bersalawat kepadaku. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu mau motor. Ibu mau motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat atau beliau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah atau beliau yang mewakili, memang diwakili semua ya. Yang kami hormati segenap pengurus masjid dan yayasan, mewakili. Yang kami hormati imam masjid, luar biasa imam kita. Beliau juga sesungguhnya ahli terapi yang baru saya lihat, jago. Mana udah? Ada di belakang saya. Bapak RW dan terkhusus segenap pengurus Nahdlatul Ulama NU dan seluruh underbo NU yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Ada Pansernya, ada GP Ansarnya, ada Muslimat NU, ada Fatayat NU, semua hadir. Semuanya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sudah jam berapa ini? Baru tadi saya ada yang naik lebih cepat, lebih bagus. Ya, emang jam 10 ya. Makanya pantas sambutan tidak ada. Kok ditiadakan sambutannya? Karena udah jam 10. Maaf yang kami hormati ketua panitia, saya lupa. Ketua panitia kecil-kecil tapi kumisnya luar biasa. Kumisnya yang kecil, orangnya yang mengalahkan saya yang gemuk 100 kilo seperti itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita peringati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa yang bunyi-bunyi di sini? Atau pengaruh ini?
Maaf sebelumnya, ketika kita berbicara tentang kelahiran Rasulullah, maka tentu kita harus mencari rahasia di balik itu. Kita harus mencari rahasia di balik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di waktu yang cukup larut ini, izinkan kami menyampaikan pertama tentang keajaiban nama beliau. Sesungguhnya seandainya kita mendengarkan rumput yang kita injak, sesungguhnya kalau bisa kita mendengarkan makhluk yang ada di sekitar kita, ketika nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, maka rumput itu berkata, sayang sangat kita tidak dengarkan. Mari kita lihat tentang rahasia nama beliau. Pertama kita lihat dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Akan menjadi rahmat bagi dunia ini, akan menjadi rahmat bagi kota Batam. Semua yang bersalawat pada malam hari ini, yang menjawabnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa yang paling pelit? Tahukah kalian siapa yang paling pelit? Di saat itu juga Nabi menjawab, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengarkan namaku Muhammad, lalu dia kemudian tidak bersalawat kepadaku. Malam ini kita baru berbicara tentang namanya, karena nama beliau itu ada dua yang populer. Pertama Ahmad, dan yang kedua Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita balik di rumah ini, di tempat ini, saat-saat tertentu kita menemui kesulitan, saat-saat tertentu kita bertemu dengan masalah yang bisa menyebabkan, kalaulah tidak karena iman kita bunuh diri, maka jangan lupa dua nama ini. Ulama mengajarkan, pakailah dengan rahmat Allah dua nama itu. Tarik napas, letakkan tangan di dada sebelah kiri di atas jantung dengan ucapan Ahmad Ruhullah wa Muhammad Habibullah. Fa insyaallah jiwa yang gelisah akan menjadi tenang. Ketika suami bermasalah, ketika istri bermasalah, ketika keluarga kita bermasalah, kita pun sulit untuk mengambil keputusan. Tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan kanan di atas dada kiri, di atas jantung, ucapkan Ahmad Ruhullah wa Muhammad Habibullah. Ahmad adalah ruhnya Allah, Muhammad adalah kecintaan Allah. Fa insyaallah bersalat.
rahasianya mengapa kemudian kita dituntut untuk senantiasa bersalawat dengan berbagai macam model salawat itu. Ini jelas, tidak perlu kita cari apa hadisnya di mana dan di mana. Lihat Al-Quran itu sendiri. Perhatikan Al-Quran itu sendiri. Tidak ada riwayat yang paling sahih di atas yang sahih selain Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang diulang-ulang dibaca oleh ketua panitia? Bukan lupa, memang hanya diulang-ulang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Allah sang pencipta alam semesta bersalawat kepada Nabi. Wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, puluhan ribu malaikat yang wajib diketahui hanya 10. Seluruh malaikatnya, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Kalimat sallu adalah fi'il amr, perintah. Semua perintah pasti mengandung rahasia. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib dilaksanakan. Malaikat bersalawat, kalimatnya sama seperti tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad. Salawatnya kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada Muhammad. Bagaimana dengan salawatnya Allah kepada Muhammad? Salawatnya Allah kepada Muhammad adalah rahmat. Siapapun yang bersalawat kepada Muhammad, maka baginya rahmat 10 kali setiap 1 kali salawat. Malam ini sungguh keberkahan buat masyarakat Sungai Beduk, wabil khusus di tempat ini, karena dari tadi setelah salat isya sampai sekarang, salawat itu selalu diuntaikan, dimintakan salawat. Akan lahir kecintaan Allah kepada kita semua berkat dari salawat. Dari itu, wahai saudara, tidak ada, jangan sampai ada bosan kita bersalawat, karena obat penyejuk hati sekaligus sebagai modal akhirat. Saat kita tidak layak masuk surga karena dosa kita, saat kita sudah seharusnya masuk neraka karena pelanggaran kita, tetapi dengan banyak kita bersalawat, mau ramai-ramai atau sendiri, fa insyaallah kitalah orang yang paling utama mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ini baru tentang salawat, tentang nama beliau.
Belum lagi tentang bagaimana ajarannya. Tapi waktu kita habis. Saya setengah mati pulang sampai Batu Ampar, Tanjung Sengkuang, Mbak. Sementara yang baru kita bicarakan baru tentang bagaimana rahasia nama beliau, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pejuang hakiki untuk umatnya. Subhanallah. Setelah kita pahami, setelah kita sadari betapa luar biasa tentang namanya saja mampu membuat kita mendapatkan rahmat. Setelah kita sadari baru namanya saja telah mampu menyelamatkan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat, maka kita kembali pada selanjutnya, persoalan selanjutnya. Ya. Makanya hadirin wal hadirat, sungguh rugi kita kalau kita hanya berselawat di saat kita membutuhkannya. Apa itu? Kalau di Makassar sana, saya ini asli Makassar. Ketika orang sakitnya naik tinggi darah, hipertensi, disuruh ngambil sambung nyawa. Sambung nyawa di sini apa namanya? Daun Afrika di sana. Nanti diambil daun sambung nyawa atau apapun namanya, suruh baca salawat, nanti baru baca salawat. Rugi. Kalau mau begini, ambil daun ini, baca salawat 3 kali. Sungguh sangat merugi. Artinya nanti saat-saat dibutuhkan. Bagaimana kalau yang dianjurkan minimal 70 kali sehari semalam kita berselawat, apalagi dipandu oleh hadrah, luar biasa. Karena salawat ini tidak ada perbedaan, mau dinyanyikan, dibuat irama atau dibuat apapun, yang penting Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sama-sama pastikan dapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus, memang orang tua kita dulu sering begitu, baca ini selawat 3 kali. Kenapa? Untuk membuat obat itu menjadi ampuh. Kenapa? Yang membuat kita sembuh rahmat Allah, bukan obat. Obat ikhtiar. Orang tua kita senantiasa mengajarkan, kalau kau mau nak sembuh, makan obat ini, baca salawat 3 kali. Mengapa? Senantiasa supaya obat yang kita lakukan mujarab. Fungsi. Kenapa? Rahmat. Bukankah yang menyembuhkan itu adalah rahmat Allah? Maka perbanyak salawat. Maka dari itu, wahai saudaraku, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap selesai sholat, jangan lupa selawat. Walau hanya 3 kali minimal. Artinya apa? Setiap kali kita sholat berselawat 3 kali saja, telah kita dapatkan rahmat Allah 30 kali. Maka 5 kali sehari semalam, luar biasa. Bagaimana dengan orang-orang yang ahli zikir? Alhamdulillah ratusan kali setiap saat. Ini baru kita kaji tentang itu. Yang kedua, coba kita lihat dengan apa yang dibaca oleh qari kita, hafiz kita tadi, luar biasa ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sedikit lagi Pak Haji. Lagi. Setelah kita pahami betapa rahasia, betapa pentingnya namanya saja menjadi rahmat, bagaimana kalau kita kemudian mengikuti dan mengikuti ajaran yang diajarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu pernyataan Allah, lagi-lagi bukan pernyataan siapa-siapa.
Sungguh telah ada pada bangsa kalian Rasul Allah, uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Ini kadang-kadang ini disalahpahami. Rasul istrinya banyak, mau kawin banyak juga. Tapi dibilang Rasul sholatnya banyak, mikir-mikir, berbanding balik. Tiba saatnya kalau persoalan nikah langsung kita contoh Rasul. Tiba persoalannya sholat, persoalan ya. Contoh yang terbaik Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Pertama, Rasul benci dengan orang yang sombong. Rendah hati Rasul. Walau beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, presiden dunia di saat itu, tetapi senang, cinta dengan orang-orang fakir miskin. Luar biasa. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Beliau cinta fakir miskin, duduk bersama. Ini yang akhir zaman ini yang melanda dunia. Ketika seseorang jabatannya sudah tinggi, ya udah, hidupnya pun dengan bajunya yang indah-indah saja. Tidak mau lihat teman-teman kita, tetangga kita yang maaf. Maka ini kita contohkan Rasulullah. Adanya kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh, maka mari kita coba. Luar biasa. Beliau rendah hati, mengajarkan kita apa yang tak ada bagi Rasul, tetapi kerendahan hati beliau. Bahkan dengan tegas Nabi katakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar-besar nilai-nilai kesombongan. Maka dari itu, mari dekatkan diri kita kepada orang-orang yang lebih. Dia pandang bawah. Jangan jauhi mereka. Kenapa? Doanya fakir miskin mustajab. Doanya fakir miskin mustajab. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, maksud hati ingin menyampaikan panjang, banyak hal yang mau disampaikan, tetapi tengah malam ini kita juga mengerti ini daerah perumahan nanti pula, karena suara saya agak bagus sebenarnya, karena suara saya takut mengganggu orang yang mau tidur kerja besok. Mudah-mudahan kita akan jumpa lain kali, insya Allah. Karena saya lihat juga perlahan ibu-ibu sudah mulai mundur tuh. Jadi ya benarlah kata Banser tadi, lebih cepat lebih bagus sih. Ya, semoga pertemuan ini bukan lamanya yang dinanti, tetapi bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mencintai apa ajarannya apapun, bagaimana kita mengamalkan ajarannya, bukan persoalan lama atau tidaknya, tetapi sejauh mana kita bisa berselawat lebih banyak, menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagai tujuan kita. Kalau itu yang terjadi, maka pertemuan yang singkat ini akan mengantarkan kita ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih minallahil musta'an wa alaihi tikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita masing-masing, hajat kita masing-masing diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadhihi dia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة ثيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ustadz Haji Modeng Liwang yang telah memberikan ilmunya kepada kita, juga barokah doa-doanya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita niatkan pada malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian tadi rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bertempat di halaman Masjid Abdullah Salam. Kami mewakili jajaran panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang telah berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ayunan langkah seluruh jamaah di tempat ini dicatat sebagai ibadah, dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dijauhkan dari bala. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan acara pada malam hari ini ada yang tidak berkenan, mungkin dari tempat yang kurang nyaman ataupun hidangan yang tidak berkenan di hati seluruh jamaah. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari saya pribadi selaku pembawa acara pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan acara pada malam hari ini ada tutur kata yang tidak sopan ataupun tidak berkenan di hati seluruh jamaah. Sekali lagi saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.